Judul: Setelah bangkrut, suami pinjam 2 miliar dari mantan istri. 3 tahun kemudian, saat mengembalikan uang, pemandangan di balik pintu membuatnya kehilangan kata-kata. Selamat datang di pilihan Anda. Saya duduk sendirian di sebuah kamar kontrakan yang pengap dan sempit, menatap langit-langit yang bernoda jamur. Kenangan masa lalu yang pernah begitu gemilang terasa menghimpit dada. Orang bijak sering berkata, angin sepoi-sepoi dan rembulan yang cerah di puncak kesuksesan seringkali membuat orang terlena dalam tidur nyenyak. Dan baru setelah terbangun, mereka terkejut menyadari bahwa mereka telah jatuh ke jurang terdalam. Nama saya Baskara Putra. Tahun ini usia saya 40 tahun. Usia yang kata orang sudah cukup matang untuk tidak lagi tergoda oleh urusan duniawi. Namun ironisnya, justru di usia inilah saya menjadi orang yang paling tersesat dan menyedihkan. Mundur 3 tahun ke belakang, saya adalah seorang pengusaha bahan bangunan dan properti yang sangat sukses. Perusahaan saya, PT Putra Perkasa Konstruksi, berlokasi di Gedung Pencakar Langit di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dengan lebih dari 100 karyawan. Setiap pagi, ketika saya melangkah keluar dari rumah mewah berwarna putih di Pondok Indah dan masuk ke dalam sedan Mercedes-Benz hitam mengkilap, saya merasa seolah seluruh dunia ada dalam genggaman saya. Sapaan hormat dari para karyawan dan sanjungan manis dari rekan-rekan bisnis di jamuan makan malam adalah racun manis yang menidurkan hati nurani dan akal sehat saya. Kala itu, keluarga saya tampak seperti lukisan yang sempurna di mata orang lain. Istri saya, Dewi Lestari, adalah seorang wanita yang berasal dari desa kecil di dekat Solo. Ia adalah wanita yang lembut dan sabar, seperti aliran sungai di kampung halamannya. Dewi tidak pandai berdandan modis atau glamor seperti istri-istri rekan bisnis saya. Kesederhanaannya kadang membuat saya merasa jenuh. Di rumah, Dewi selalu mengenakan daster yang nyaman, dan paling-paling hanya mengenakan satu gaun sederhana saat harus menemani saya ke sebuah pesta. Kebahagiaan Dewi terletak di dapur yang beraroma bumbu sayur lodeh dan dalam merawat putra kami yang berusia 5 tahun. Saya ingat betul suatu sore saat pulang kerja. Begitu saya membuka gerbang besi berukir yang megah, aroma nasi yang baru matang tercium hingga ke teras. Dewi selalu menyambut saya, mengambil tas kerja saya, dan tersenyum lembut sambil bertanya, "Bagaimana pekerjaan hari ini, Mas? Pasti lelah ya?" Saat itu, saya menganggap semua itu sebagai hal yang wajar. Sebuah hak istimewa yang pantas saya dapatkan sebagai suami pencari nafkah. Suatu kali saat makan malam, Dewi menyisihkan potongan daging terbaik dari semur untuk saya dan berkata pelan, "Makan yang banyak ya, Mas. Biar kuat. Akhir-akhir ini Mas kelihatan kurus sekali. Sesibuk apapun, kesehatan harus tetap dijaga. Kalau badan sakit, uang sebanyak apapun tidak ada gunanya." Saya memandang nasi putih pulen dan semur daging yang tampak lezat. Tetapi entah kenapa, rasa bosan yang tak beralasan muncul di hati saya. Saya meletakkan sendok dan garpu, menghela napas, dan berkata dengan nada angkuh, "Kamu tahu apa? Laki-laki itu di luar sana mengurus bisnis miliaran rupiah. Apa orang yang hanya berkutat di dapur sepertimu tahu rasanya lelah? Urus saja rumah dan anak baik-baik. Jangan coba-coba menasihatiku." Dewi terdiam. Ia selalu diam menghadapi kemarahan saya yang tak beralasan. Ia menundukkan pandangannya seolah menyembunyikan kesedihan, lalu membereskan meja makan dengan tenang, membuatkan saya segelas jus jeruk, dan menyiapkan pakaian kerja saya untuk keesokan harinya. Kesabaran dan kepatuhannya itu, alih-alih membuat saya merasa berharga, justru membuatnya terasa seperti air putih hambar dalam hidup saya, yang sudah terbiasa dengan rasa yang lebih kuat dan merangsang. Saya mulai merasa pernikahan ini seperti kolam yang tenang, tanpa ombak liar yang didambakan oleh pria yang dimabuk kemenangan seperti saya. Saya menjadi enggan pulang ke rumah, dan makan malam bersama keluarga semakin jarang. Sebagai gantinya, saya mengisi waktu dengan jamuan minum hingga larut malam di restoran-restoran paling mewah di Jakarta. Saya berdalih bahwa itu semua demi bisnis dan memperluas relasi. Namun, jauh di lubuk hati,
Saya tahu bahwa saya sedang melarikan diri dari ketenangan yang membosankan yang diberikan Dewi. Saya mendambakan sesuatu yang lebih baru, lebih glamor, dan lebih merangsang. Saya tidak tahu bahwa hasrat yang salah itu adalah benih tragedi yang kelak akan menelan seluruh hidup saya. Suatu kali di sebuah pesta untuk menjamu rekan bisnis, seorang teman menepuk bahu saya dan tertawa terbahak-bahak. "Bas, kamu ini sudah punya uang dan kehormatan. Semua lengkap. Kenapa mukamu kusut begitu?" "Ah, aku tahu. Pasti karena istrimu di rumah. Istri terlalu baik. Suami jadi suka main di luar, kan?" Lelucon itu menusuk harga diri saya seperti jarum. Saya memandangi wanita-wanita muda dan langsing yang mendampingi teman-teman saya yang kepalanya sudah mulai botak. Dan tiba-tiba saya membuat perbandingan yang menyedihkan. Mengapa mereka bisa menikmati hidup, sementara aku harus terikat pada istri yang kampungan dan kolot? Uang membutakan mata, dan kehormatan menghitamkan hati manusia. Saya lupa akan masa-masa sulit ketika saya merantau ke Jakarta tanpa bekal apa-apa. Saya lupa bahwa Dewilah yang mengumpulkan uang receh dari warung kecilnya untuk membiayai kuliah saya dan memberikan modal awal untuk usaha kecil saya. Saya lupa malam-malam ketika saya terbaring demam tinggi, dan Dewi terjaga semalaman mengompres tubuh saya dan menyuapi saya bubur hangat. Saya lupa segalanya. Yang saya lihat saat itu hanyalah kemegahan saat ini. Ilusi bahwa saya adalah raja di Jakarta yang bisa mendapatkan apapun yang saya inginkan. Dan Dewi, istri yang menemani saya dari nol, telah menjadi jejak masa lalu yang miskin yang ingin saya singkirkan, atau setidaknya sembunyikan, agar saya bisa bebas menjelajahi dunia. Takdir atau mungkin kesialan membawa Vania ke dalam hidup saya pada suatu Senin pagi yang cerah. Hari itu, tim HRD melaporkan bahwa sekretaris lama saya mengundurkan diri karena akan menikah, dan mereka telah merekrut penggantinya. Saya hanya mengangguk tanpa banyak berpikir, sampai pintu kantor saya terbuka perlahan. Vania membawa angin yang sama sekali berbeda dari suasana kantor yang kaku dan kering. Ia muda, sangat muda, mungkin sekitar 20-an. Ia mengenakan setelan kantor yang pas di badan, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Rambutnya bergelombang berwarna coklat, riasannya sempurna dan modern, dan terutama tatapan matanya yang genit seolah mampu memikat siapa saja. Aroma parfumnya yang kuat dan memabukkan seketika membuat saya pusing, saya yang sudah muak dengan aroma minyak goreng di dapur. Vania memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri, suaranya semanis madu dan penuh vitalitas. Ia berkata sudah lama mengagumi reputasi saya dan merasa sangat terhormat bisa bekerja untuk pria sehebat saya. Pria mana yang tidak suka pujian manis? Apalagi yang keluar dari bibir merah seorang wanita cantik. Saya mengabaikan prosedur masa percobaan yang rumit dan langsung mempekerjakannya. Selama beberapa hari berikutnya, kantor saya terasa jauh lebih hidup. Vania berbeda dari Dewi. Ia tahu cara berpakaian sesuai tren. Ia tahu cara membuat kopi aromatik yang pas dengan selera saya. Dan yang terpenting, ia tahu cara membelai dan menenangkan ego saya yang angkuh. Vania mulai ikut dalam acara-acara jamuan bisnis yang berlangsung hingga larut malam. Ia pandai minum dan sangat lihai bersosialisasi. Seringkali mendapat pujian dari rekan-rekan bisnis saya. Mereka bilang saya punya mata yang jeli. Telah memilih sekretaris yang tidak hanya cantik tapi juga cakap dalam bekerja. Saya tersenyum bangga. Duduk di samping Vania di dalam sedan mewah, melihatnya tertawa dan berceloteh, saya merasa 10 tahun lebih muda. Kejatuhan tidak datang tiba-tiba seperti badai. Ia meresap perlahan seperti gerimis. Awalnya hanya sebatas pesan teks terkait pekerjaan di malam hari. Lalu perlahan berubah menjadi pesan pribadi yang lebih intim seperti, "Pak Baskara sudah tidur, jangan minum terlalu banyak. Tidak baik untuk lambung." Perhatian-perhatian kecil seperti ini tepat mengenai sasaran psikologis saya yang sedang mendambakan hal baru. Di rumah, Dewi juga mengkhawatirkan saya, tetapi kekhawatirannya terasa seperti omelan seorang ibu kepada anaknya, sementara Vania terasa seperti kekasih dan sahabat yang mengerti isi hati saya. Suatu malam, setelah berhasil memenangkan sebuah kontrak besar,
Saya dan Fania tinggal di kantor untuk membereskan dokumen. Seluruh lampu di gedung sudah padam, hanya cahaya temaram yang tersisa dari kantor saya. Ketika Fania datang membawa dokumen untuk saya tanda tangani, ia sengaja mendekatkan dirinya ke kursi saya. Aroma parfum Chanel yang pekat menusuk hidung, ditambah pengaruh alkohol dari pesta makan malam, saya kehilangan kendali diri. Saat Fania membungkuk untuk menunjuk satu baris dalam kontrak, belahan blusnya yang rendah memperlihatkan kulit putihnya. Ia berbisik di telinga saya, "Bapak benar-benar hebat. Saya belum pernah bertemu pria setegas dan sekuat Bapak. Wanita yang menjadi istri Bapak pasti telah menyelamatkan negara di kehidupan sebelumnya." Kata-kata itu adalah tetesan terakhir yang meruntuhkan bendungan akal sehat saya. Saya menoleh dan bertemu dengan tatapan mata Fania yang membara. Tidak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan, tidak ada lagi bayangan istri, tidak ada lagi penghalang moral. Saya menarik Fania ke dalam pelukan saya. Alih-alih menolak, ia justru melingkarkan lengannya di leher saya dan membalas dengan ciuman yang panas. Malam itu, saya tidak pulang. Saya mengirim pesan bohong kepada Dewi, mengatakan bahwa ada masalah di lokasi proyek dan saya harus mendadak pergi ke puncak. Dewi, yang sepenuhnya percaya pada suaminya, hanya membalas singkat, "Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan lupa makan. Aku dan anak kita akan menunggu." Membaca pesan itu, sesaat saya merasa bersalah. Tetapi rasa bersalah itu segera terkubur oleh kegembiraan hubungan gelap yang mendebarkan. Sejak saat itu, saya tenggelam semakin dalam ke dalam hubungan terlarang ini. Saya membelikan Fania tas-tas mewah yang mahal dan perhiasan berlian yang berkilauan. Fania membisikkan kata-kata manis di telinga saya, melukiskan gambaran kehidupan modern dan berkelas di mana hanya dirinya lah yang pantas berada di sisi saya. Saya mulai lebih sering membandingkan Fania dan Dewi. Dewi terasa kampungan dan membosankan, obrolan kami terasa hambar. Sebaliknya, Fania glamor, cerdas, dan tahu cara menyenangkan saya. Saya merasionalisasi diri, meyakinkan diri bahwa saya berhak mendapatkan kebahagiaan baru bersama wanita yang menghargai nilai saya. Saya sama sekali tidak sadar bahwa saya sedang menghancurkan permata berharga dengan tangan saya sendiri, demi mengejar kerikil yang dicat indah. Paku dalam saku pada akhirnya akan menembus keluar, apalagi saya adalah orang yang ceroboh dalam menyembunyikan dosa saya. Mungkin karena kesombongan, saya berpikir naif bahwa Dewi, istri yang hanya tahu urusan dapur, tidak akan pernah menyadari perubahan saya. Seiring berjalannya waktu, saya semakin jarang pulang. Perjalanan bisnis singkat dan jamuan hingga larut malam menjadi alasan andalan saya. Dewi tetap lembut dan perhatian, tetapi saya mulai merasakan keheningan yang anehnya semakin dalam di matanya. Pertanyaannya semakin sedikit, lauk di meja makan semakin berkurang, dan udara di rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Suatu minggu malam, saya pulang setelah menghabiskan akhir pekan yang menyenangkan bersama Fania di sebuah resor mewah di puncak. Tubuh saya berbau alkohol dan parfum asing yang menyengat. Saya lupa membersihkan aroma parfum Fania yang kuat itu dengan benar. Saya masuk ke kamar tidur, melemparkan kemeja putih mahal saya ke keranjang cucian, dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Dewi sedang duduk di depan meja rias, menyisir rambutnya. Tanpa menoleh, ia bertanya pelan, "Perjalanan bisnisnya lancar, Mas?" Saya menjawab sekenanya, mengatakan semuanya lancar dan klien puas, lalu menarik selimut hingga menutupi kepala. Keesokan paginya, saya terbangun oleh suara samar. Ketika saya membuka mata, Dewi sudah berdiri di samping tempat tidur, memegang kemeja yang saya kenakan kemarin. Wajahnya pucat dan matanya merah, tetapi tidak ada setetes air mata pun. Ia mengangkat kemeja itu di depan saya. Di kerah kemeja, noda lipstik merah menyala tercetak jelas, seperti surat vonis mati untuk pernikahan ini. Saya langsung terduduk. Rasa kantuk hilang seketika. Otak saya sibuk mencari alasan. Saya hendak membuka mulut untuk mengatakan bahwa seorang pelayan di tempat karaoke tidak sengaja menabrak saya,
Tetapi sebelum saya sempat berbicara, Dewi meletakkan tumpukan dokumen lain di atas meja. Itu adalah laporan tagihan kartu kredit yang saya sembunyikan. Tas Hermes, perhiasan dari butik mewah di Plaza Indonesia, dan tanda terima menginap di resor selama 2 hari terakhir yang dibayar atas nama saya dan Fania. Saya kehilangan kata-kata. Ternyata, Dewi tidak sepolos yang saya kira. Ia tahu segalanya. Dan selama ini ia diam-diam menahan sakit sambil mengumpulkan bukti. Dewi menatap saya. Suaranya anehnya tenang, tetapi setiap katanya menjadi pisau yang menusuk jantung saya. Ia berkata, "Mas Baskara, aku tahu aku tidak sebanding dengan wanita itu. Aku tidak muda, tidak cantik, tidak modern, dan tidak bisa membantumu dalam pekerjaan. Aku hanya tahu cara memasak untukmu, menyiapkan pakaianmu, dan membesarkan anak kita. Aku pikir ikatan pernikahan belasan tahun, dari masa kita susah sampai kaya raya, bisa menahanmu. Tapi ternyata aku salah. Pepatah lama yang mengatakan saat kaya ganti teman, saat naik jabatan ganti istri ternyata benar adanya." Saya menundukkan kepala. Rasa malu dan harga diri bercampur aduk. Saya ingin meminta maaf, tetapi ego seorang pria sukses tidak mengizinkannya. Dalam hati saya berpikir, sudah terlanjur begini, lebih baik Dewi tahu. Setidaknya aku tidak perlu lelah bersembunyi lagi. Saya mengangkat kepala dan menatap Dewi. "Maafkan aku, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Aku dan dia benar-benar saling mencintai. Dia mengerti aku. Dia bisa berbagi beban pekerjaanku. Sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan." Dewi tersenyum. Senyum yang begitu getir dan memilukan. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang, atau menyerang dan mencakar saya seperti wanita lain. Ia hanya mengeluarkan selembar kertas yang sudah disiapkan dari laci. Surat gugatan cerai. Tanda tangannya sudah tertera rapi di sana. "Aku akan membebaskanmu," kata Dewi. "Kejarlah kebahagiaan yang menurutmu pantas kamu dapatkan. Aku hanya minta satu hal. Jangan biarkan anak kita melihat kemunafikan ayahnya lebih lama lagi. Aku tidak butuh banyak harta. Berikan saja hak asuh anak kepadaku." Memegang surat cerai itu, saya merasakan kelegaan yang aneh bercampur dengan rasa kehilangan yang samar. Saya bebas. Sekarang saya bisa dengan bangga mendatangi Fania. Ketegasan Dewi membuat saya kagum, sekaligus melukai harga diri saya. Saya berpikir, mungkin dia juga sudah muak dengan saya, atau mungkin dia hanya menunggu kesempatan untuk mendapatkan bagian harta. Pikiran egois dan kelam seorang pengkhianat menutupi sisa nurani saya. Saya mengambil pena dan menandatangani surat itu, mengakhiri ikatan pernikahan selama 15 tahun. Sidang perceraian berakhir lebih cepat dari yang saya duga. Kami berdua sepakat dan tidak ada perebutan harta yang besar. Semua proses berjalan lancar. Dewi menepati janjinya. Ia tidak menuntut setengah dari aset perusahaan atau saham. Padahal secara hukum, ia berhak mendapatkannya sebagai hasil kerja keras bersama selama bertahun-tahun. Melihat sosok Dewi yang kurus dan pucat di pengadilan, dengan kemeja putih sederhana, rasa kasihan atau lebih tepatnya, belas kasihan seorang superior muncul di hati saya. Saya berpikir, aku ini laki-laki, seorang pengusaha kaya, tidak mungkin aku membiarkan mantan istri dan anakku hidup menderita. Lagi pula, perceraian ini salahku. Saya harus memberikan kompensasi, dan jujur saja, saya ingin meringankan rasa bersalah dengan uang. Saya mengajukan tawaran pembagian harta lebih dulu kepada hakim dan Dewi. Di pengadilan, saya dengan gagah menyatakan akan menyerahkan seluruh kepemilikan apartemen mewah di Kebayoran Baru kepada Dewi dan putra kami. Tempat itu adalah tempat tinggal nyaman yang saya siapkan saat bisnis mulai menanjak. Meskipun bukan rumah megah, itu sudah lebih dari cukup bagi mereka untuk hidup berkecukupan. Tidak hanya itu, saya juga memberikan buku tabungan berisi uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Itu adalah uang tunai terakhir saya yang belum saya tanamkan pada proyek yang merugi. Saat saya merinci harta yang saya berikan, orang-orang di ruang sidang mulai berbisik.
Mereka menatap saya dengan campuran rasa kaget dan kagum. Mungkin mereka berpikir jarang ada pria yang selingkuh dan menceraikan istrinya bisa begitu murah hati. Saya membusungkan dada. Saya merasa diri saya sangat dermawan. Dalam hati saya bergumam, 2 miliar rupiah bagiku saat ini hanyalah keuntungan dari satu proyek kecil. Tetapi bagi Dewi, itu akan menjadi harta yang luar biasa yang bisa membuatnya hidup tanpa khawatir seumur hidup. Dewi menatap saya, tetapi tidak ada raut gembira sama sekali atas harta melimpah itu. Ia hanya mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih dengan suara lirih. Ketenangan Dewi membuat saya sedikit kesal. Saya berharap dia akan terharu, atau setidaknya menunjukkan reaksi terkesan. Tapi Dewi tetap dingin dan menjaga jarak. Saat keluar dari pengadilan, terik matahari Jakarta terasa menyengat di atas kepala. Saya memakai kacamata hitam mahal, menyembunyikan pandangan saya yang mencuri lirik ke arah Dewi. Ia menggandeng tangan putra kami. Anak itu, yang tidak mengerti apa yang terjadi, menatap ayah dan ibunya bergantian. Dewi membungkuk, mengelus kepala putranya, lalu keduanya diam-diam naik taksi dan pergi. Saya ingin mendekat dan menyapa putra saya. Tetapi saat itu mobil sport merah Fania yang mencolok tiba. Fania turun dari mobil, tersenyum cerah seperti mawar yang mekar, lalu berlari menghampiri dan memeluk lengan saya. Dengan suara manja ia bertanya, "Sayang, sudah selesai. Ayo kita rayakan. Aku sudah pesan tempat di restoran Prancis." Saya memandang Fania, lalu menatap taksi yang membawa istri dan putra saya yang perlahan menghilang di antara keramaian lalu lintas. Saya tersenyum seperti seorang pemenang dan mengangguk pada Fania. "Ya, sudah selesai. Sekarang aku sepenuhnya milikmu. Saya pikir saya telah menangani semuanya dengan sempurna. Saya telah meninggalkan mereka rumah yang bagus dan uang yang lebih dari cukup. Saya yakin Dewi akan hidup dengan baik, bahkan sangat baik, berkat kemurahan hati saya. Saya sama sekali tidak tahu bahwa yang paling dibutuhkan Dewi bukanlah uang, dan luka di hatinya tidak akan pernah bisa ditutup oleh uang sebanyak apapun. Terlebih lagi, saya tidak pernah membayangkan bahwa harta yang saya tinggalkan itu kelak akan menjadi anugerah yang menyelamatkan saya di hari-hari tergelap dalam hidup saya. Setelah dari pengadilan, saya secara resmi mulai tinggal bersama Fania di sebuah penthouse mewah di puncak gedung pencakar langit di pusat kota. Apartemen ini saya sewa dengan biaya ratusan juta rupiah per bulan. Dari jendela, pemandangan indah Sungai Ciliwung dan gemerlap lampu kota di malam hari terhampar luas. Inilah dunia yang diimpikan Fania, dan juga ruang di mana saya ingin memamerkan kemampuan saya saat memulai hidup baru. Hari-hari pertama bersama Fania benar-benar seperti surga. Fania tahu cara menyenangkan saya dengan sentuhan mesra, pujian manis, dan teknik bercinta yang mahir, yang tidak dimiliki oleh istri tradisional seperti Dewi. Kami tenggelam dalam euforia cinta, pesta-pesta mewah, dan sering bepergian ke luar negeri. Fania tidak pernah masuk dapur. Tanganku ini untuk memakai cincin berlian dan menandatangani kontrak. "Sayang," katanya. Bukan untuk memegang pisau berminyak atau mencuci piring. Saya tertawa mendengar itu dan menganggapnya wajar. Saya mempekerjakan asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah, dan makanan kami selalu berasal dari restoran hotel bintang 5. Sarapan dengan buffet hotel, makan siang dengan steak wagyu, dan malam hari minum whisky di bar kelas atas. Uang mengalir deras dari rekening saya seperti air, tetapi saya tidak peduli. Saat itu, bisnis masih berjalan lancar, dan uang terus masuk. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa menghabiskannya seumur hidup. Fania adalah pecandu barang-barang mewah. Setiap minggu, ia membeli puluhan tas, sepatu, dan pakaian dari merek-merek ternama seperti Gucci, Louis Vuitton, dan Dior. Harga satu tasnya bisa setara dengan seluruh harta seorang pekerja biasa. Fania hanya memakainya sekali atau 2 kali, lalu melemparkannya ke sudut lemari dengan alasan sudah ketinggalan zaman. Saya memanjakannya tanpa batas. Apapun yang ia inginkan, saya kabulkan.
Saya ingin membuktikan kepada Fania dan dunia bahwa saya adalah seorang Taipan sejati. Meskipun belum menikah, saya ingin terlihat seperti suami yang sempurna. Tetapi setiap pesta ada akhirnya, dan setiap topeng suatu saat akan terbuka. Setelah beberapa bulan tinggal bersama, saya mulai menyadari keretakan dalam hubungan ini. Fania sama sekali tidak tertarik pada pekerjaan saya. Ketika saya pulang dengan lelah dan ingin berbagi stres pekerjaan, Fania hanya mendengarkan setengah hati, lalu mengeluarkan ponselnya untuk memamerkan baju baru atau merengek mengajak nonton film. Suatu kali, saya demam tinggi. Tiba-tiba saya teringat bubur hangat buatan Dewi. Saya merindukan sentuhan tangannya yang sejuk di dahi saya. Saya meminta Fania untuk membuatkan bubur. Fania mengerutkan kening. Kan aku tidak bisa masak. Aku pesankan bubur abalon lewat aplikasi saja, ya? Sehat dan mewah. Bubur di dalam mangkuk plastik yang dingin yang diantar oleh kurir itu sama sekali tidak bisa saya telan. Di rumah yang mewah dan luas ini, saya merasa sangat kesepian. Fania juga mulai menunjukkan kecemburuan dan obsesi yang tidak normal. Ia ingin mengelola semua kata sandi ponsel dan rekening bank saya, dan melarang saya menghubungi mantan istri. Bahkan menelepon untuk menanyakan kabar putra saya pun tidak boleh. Setiap kali saya diam-diam mengirim hadiah kecil untuk putra saya, Fania akan membuat keributan besar dan mengancam akan putus. Ia menuduh saya belum bisa move on dan tidak menghargainya. Demi kedamaian di rumah, saya terpaksa mengalah dan perlahan-lahan memutus kontak dengan Dewi dan putra saya. Di luar, saya masih mempertahankan citra sebagai pengusaha sukses yang menghadiri pesta dengan kekasih seksi, tetapi di dalam, saya merasa hampa. Makanan di restoran mahal terasa hambar tanpa kehangatan keluarga. Pesta semalaman secara nyata memperburuk kesehatan saya. Saya mulai merindukan hidangan sederhana yang disiapkan Dewi dan Tawariang putra saya. Tepat pada saat itu, sinyal-sinyal buruk mulai muncul di pasar. Proyek-proyek properti terhenti karena masalah hukum, dan suku bunga bank yang meroket mulai mengganggu arus kas perusahaan. Saya bekerja lembur, sering pulang dengan wajah cemas. Fania, bukannya memberi semangat, malah mengeluh karena waktu saya untuknya berkurang dan saya tidak lagi menghamburkan uang untuk hobinya berbelanja seperti dulu. Saya samar-samar menyadari bahwa saya hidup dalam mimpi yang indah namun kosong. Dan ketika badai datang, mimpi itu akan pecah seperti gelembung sabun, dan yang tersisa bagi saya hanyalah kenyataan yang lebih telanjang dan kejam dari sebelumnya. Angin mulai bertiup, dan tak lama kemudian, badai sesungguhnya datang. Badai bernama krisis finansial menyapu pasar properti seperti monster tak kasat mata, menelan mereka yang terlena dalam kemenangan seperti saya. Semuanya dimulai dari desas-desus tentang pengetatan peraturan kredit dan audit besar-besaran terhadap proyek-proyek skala besar. Hanya dalam sebulan, pasar benar-benar beku. Tanah yang dulu diibaratkan sebagai emas kini menjadi lahan terlantar yang ditumbuhi ilalang, tak ada yang melirik. Saya tidak akan pernah melupakan pagi itu. Saya menerima telepon dari manajer cabang bank yang beberapa minggu lalu masih berjabat tangan dan mengajak saya bermain golf. Suaranya dingin dan kaku. Ia memberitahukan bahwa pihak bank tidak bisa lagi mendanai proyek kota baru perusahaan saya. Pada saat yang sama, ia menuntut pelunasan segera pinjaman jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Saya memohon perpanjangan, tetapi yang saya dapatkan hanyalah penolakan yang sopan namun kejam. Saya menutup telepon. AC di kantor berhembus kencang, tetapi seluruh tubuh saya terasa membeku. Semua dana perusahaan terikat pada proyek-proyek yang sedang berjalan. Jika arus kas macet, habislah saya. Saya berlari ke sana kemari, menelepon rekan-rekan yang dulu bersumpah setia di meja minum. Tetapi anehnya, nomor telepon mereka tiba-tiba sulit dihubungi. Ada yang bilang sedang dinas ke luar negeri, ada yang mengeluh uangnya juga macet, dan ada yang sama sekali tidak mengangkat telepon. Tekanan pekerjaan membuat saya menderita insomnia. Saya sering pulang ke penthouse dalam keadaan kuyup pada jam 3 pagi. Saya pikir saya akan menemukan sedikit kedamaian di rumah,
Tetapi tidak. Fania menjadi beban lain yang menekan pundak saya yang sudah lelah. Malam itu, saat saya baru saja berbaring, Fania menunjukkan foto mobil konvertibel merah di sebuah majalah. Ia berkata dengan manja, "Sayang, mobil ini cantik sekali. Temanku baru saja dihadiahi mobil yang sama oleh suaminya. Belikan aku juga ya. Mobil yang sekarang sudah membosankan dan ketinggalan zaman." Saya memejamkan mata, menahan amarah yang membuncah di dada. Saya berkata dengan lembut, "Fania, kondisi perusahaan sedang sulit, arus kas macet. Bisakah kamu menunggu sebentar lagi?" Sikap Fania langsung berubah. Ia bangkit, menendang selimut ke lantai, dan berteriak, "Bohong. Kamu kan seorang taipan. Masa untuk mobil seharga beberapa miliar saja kamu pelit? Atau jangan-jangan uang itu kamu pakai untuk membiayai wanita lain?" Saya menyeret tubuh lelah saya dan mencoba menjelaskan. Tetapi Fania tidak mau mendengarkan. Ia mulai menangis, mengeluh bahwa ia telah mengorbankan masa mudanya untuk saya, bahkan menanggung stigma sebagai perebut suami orang. Dan sekarang saya memperlakukannya seperti ini. Kata-kata Fania yang egois dan kekanak-kanakan itu memutus saraf saya yang sudah tegang seperti senar gitar. Saya tidak tahan lagi dan berteriak, "Diam! Apa kamu tidak lihat aku sedang diambang kehancuran? Dan kamu masih meributkan soal mobil?" Fania terdiam sejenak, lalu mencibir. Ia menatap saya dengan pandangan menghina. "Jangan mengancamku dengan masalah pekerjaanmu. Kalau tidak bisa bertanggung jawab pada satu wanita, jangan besar mulut. Kalau kamu tidak membelikan mobil ini, aku akan cari pria lain yang mau membelikannya untukku." Setelah mengatakan itu, ia membanting pintu kamar mandi, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, saya merasakan kesepian yang luar biasa di rumah saya sendiri. Apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. Perjuangan saya bertahan seperti perahu kecil yang melawan tsunami raksasa. 2 bulan kemudian, semua upaya penggalangan dana gagal. Para investor menyerbu kantor, menuntut pengembalian dana mereka dan membuat keributan di jalanan. Bank secara resmi menyita aset-aset jaminan. Berita kebangkrutan PT Putra Perkasa Konstruksi menghiasi halaman depan semua surat kabar. Pada hari saya menandatangani surat permohonan pilot, hujan deras mengguyur Jakarta. Saya duduk untuk terakhir kalinya di kantor, memandangi tumpukan kardus yang berantakan. Hampir semua karyawan sudah pergi. Hanya beberapa yang setia yang masih membantu saya membereskan barang. Mereka menatap saya dengan iba. Saya tersenyum pahit, berterima kasih kepada mereka, dan menyuruh mereka mencari tempat yang lebih baik. Saya melangkah keluar dari gedung pencakar langit yang pernah menjadi kebanggaan saya, hanya dengan sebuah tas kerja usang di tangan. Mercedes-Benz yang mengkilap sudah disita bank minggu lalu. Saya berdiri di bawah kanopi, memandangi orang-orang yang sibuk berlalu lalang di tengah hujan. Perasaan kehilangan segalanya begitu mengerikan. Bukan hanya kehilangan uang, tetapi juga kehormatan, status, dan harga diri. Saya menelepon sahabat terdekat saya. Dulu saya banyak membantunya saat ia memulai bisnis. Saya bermaksud meminjam uang untuk biaya hidup sementara. Setelah dering yang panjang, seseorang mengangkat telepon. Tapi itu bukan suara teman saya, melainkan suara sekretarisnya. "Maaf, Bapak sedang rapat dan tidak bisa diganggu," katanya dengan dingin. Saya mengerti maksudnya dan menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Di dunia bisnis, persaudaraan setipis dan seringan uang. Saat punya uang, kau dipanggil bos. Tapi saat tidak punya uang, kau hanya menjadi gangguan yang harus dihindari. Saya berjalan gontai menembus hujan. Air hujan dan air mata bercampur, terasa asin di bibir. Saya teringat peringatan Dewi dulu, bahwa dalam bisnis harus tahu kapan harus berhenti dan selalu menyiapkan jalan keluar. Saat itu, saya menertawakannya sebagai wanita yang tidak tahu dunia. Sekarang, baru saya sadari bahwa kata-katanya adalah kebijaksanaan yang bodohnya saya abaikan. Ketika saya kembali ke penthouse, rumah terasa anehnya sepi.
Lukisan-lukisan mahal di dinding dan dekorasi mewah seolah menertawakan kegagalan saya. Saya menjatuhkan diri ke sofa. Seluruh tenaga saya hilang. Saya telah kehilangan segalanya. Bisnis yang saya bangun selama 15 tahun lenyap seperti asap. Saya bukan lagi raja di Jakarta, melainkan seorang debitur besar dengan angka minus merah di rekening bank. Fania baru pulang lewat tengah malam. Tubuhnya masih berbau alkohol dan parfum. Ia melemparkan tas Hermesnya ke sofa dan menatap saya dengan pandangan menyelidik. Mungkin ia sudah membaca koran atau mendengar tentang kondisi saya dari teman-temannya. Tanpa menanyakan kabar saya, ia langsung ke pokok permasalahan. Fania berdiri di depan saya dengan tangan bersedekap dan bertanya dengan suara dingin, "Rumor perusahaanmu bangkrut itu benar atau tidak?" Saya mengangkat kepala, menatap wanita yang saya kejar hingga mengorbankan keluarga saya. Saya tidak ingin menyembunyikannya lagi. Saya mengangguk, membenarkannya. Benar. Aku kehilangan segalanya. Rumah ini juga sebentar lagi harus dikosongkan. Kita harus pergi dari sini. Saya mengira Fania akan terkejut, sedih, atau setidaknya mengucapkan kata-kata penghiburan mengingat kebersamaan kami. Tetapi reaksinya membuat punggung saya merinding. Ia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sumbang dan gila. Fania berteriak di depan wajah saya. "Dasar pria tidak berguna. Sudah kuduga. Bagaimana caramu mengelola bisnis sampai jadi begini? Apa kamu mau aku hidup di bawah jembatan?" Saya mencoba meraih tangannya dengan tenang dan menjelaskan. "Aku masih punya 2 tangan dan 2 kaki. Dan otakku masih berfungsi. Aku akan mulai lagi dari awal. Asalkan kamu mendukungku di sisiku, kita pasti bisa melewati masa sulit ini." Fania menepis tangan saya seolah menyingkirkan serangga. Ia menatap saya dengan pandangan penuh kebencian. "Sadar diri. Aku mencintaimu karena kamu kaya raya, karena kamu bisa memberiku kehidupan yang nyaman, bukan karena tubuhmu yang tua dan bangkrut ini. Apa aku sudah gila mau ikut sengsara denganmu yang sudah jadi gembel?" Setelah berkata begitu, Fania berlari ke kamar tidur, mengeluarkan koper, dan mulai memasukkan semua barang-barang mahal yang pernah saya berikan pakaian, tas, perhiasan dengan membabi buta. Melihatnya menjarah barang-barang itu, hati saya terasa hancur. Cinta yang selalu ia bisikan ternyata dinilai dengan angka di rekening bank. Begitu rekening menjadi 0, cinta pun menguap. Saya berdiri di depan pintu, mencoba menghalanginya. "Kamu mau kemana? Apa kamu tidak punya sedikit pun perasaan padaku?" Fania mendorong saya hingga jatuh ke lantai dan membentak dengan dingin. "Tentu saja mencari orang yang lebih baik. Temanmu, si Rudi itu, sudah lama mengincarku. Dia sudah berjanji akan menanggung hidupku. Sekarang, menyingkirlah." Pintu dibanting keras di depan saya. Fania pergi setelah menginjak-injak sisa harga diri saya. Saya tersungkur di lantai yang dingin dan tertawa seperti orang gila. Rudi, sahabat karib yang tadi tidak mengangkat telepon saya. Pria itu merebut kekasih saya. Sebuah komedi kehidupan yang begitu kejam dan absurd terjadi pada saya. Saya tidak bisa mempercayainya. Saya benar-benar telah kehilangan segalanya. Bisnis, uang, dan cinta semu yang saya puja. Setelah diusir dari penthouse karena tidak mampu membayar sewa, saya resmi bergabung dengan barisan tunawisma. Tetapi tragedi tidak berhenti di situ. Utang dari rentenir yang saya pinjam dengan tergesa-gesa untuk menyelamatkan perusahaan kini menjadi jerat yang mencekik leher saya. Para debt collector mulai memburu saya tanpa henti. Saya tidak bisa mencari penginapan yang layak yang memerlukan KTP. Saya terdampar di sebuah kawasan kontrakan kumuh di sudut Jakarta. Di antara gang-gang sempit yang berkelok-kelok, tempat para buruh miskin dan orang-orang dengan berbagai masalah berkumpul. Kamar yang saya sewa hanyalah sebuah petak berukuran 3 meter persegi. Atap sengnya panas seperti oven, dan bau jamur serta selokan menusuk hidung, agar tidak dikenali. Saya mengubah penampilan. Saya membiarkan janggut tumbuh lebat, rambut acak-acakan, dan mengenakan pakaian lusuh. Setiap sore menjelang senja, barulah saya berani keluar untuk membeli beberapa bungkus mie instan dan air mineral.
Saya tidak bisa menggunakan ponsel. Nomor lama sudah lama saya buang. Saya hidup seperti tikus tanah, takut pada sinar matahari dan langkah kaki orang asing. Beberapa malam, saya mendengar suara pintu tetangga digedor-gedor. Teriakan menagih utang dan suara memohon sambil menangis. Saya meringkuk di sudut kamar. Jantung berdebar kencang. Keringat dingin mengalir deras. Saya takut suatu saat pintu tipis saya akan didobrak, dan pria-pria bertato akan menyeret saya dan melakukan hal-hal buruk. Rasa takut menghantui saya bahkan dalam tidur yang tidak nyenyak. Dari seorang bos yang makan di restoran mewah, kini saya menjadi orang yang mengunyah mie instan mentah seperti kerupuk karena tidak ada kompor. Suatu hari, uang saya habis sama sekali dan saya kelaparan seharian. Saya mengisi perut dengan air keran. Tubuh saya melemah drastis. Berat badan turun 10 kilogram. Mata saya cekung dan menghitam. Melihat pantulan diri saya di cermin yang pecah di dinding, saya tidak lagi mengenali Baskara Putra yang dulu gagah. Yang ada di cermin hanyalah seorang pria parubaya yang gagal, pengecut, dan menyedihkan. Saya pernah berpikir untuk mati. Saya pikir jika saya mengakhiri hidup ini, saya bisa terbebas dari penderitaan kelaparan dan ketakutan. Saya pernah berdiri di atas jembatan layang, menatap lalu lintas yang ramai di bawah. Tetapi naluri bertahan hidup dan bayangan putra saya yang masih kecil menahan saya. Saya tidak bisa mati sebagai seorang pengecut. Saya berutang pada dunia, pada orang-orang, dan pada diri saya sendiri. Tetapi bagaimana saya bisa bangkit kembali? Tanpa sepeser pun uang di saku dan tanpa seorang pun keluarga di sisi. Itulah pertanyaan yang membuat saya putus asa setiap hari. Suatu sore, hujan deras tiba-tiba turun, membuat gang kecil itu tergenang air. Saya berjongkok di depan pintu kamar kontrakan. Perut saya keroncongan karena lapar. Di seberang kamar saya, tinggal sepasang suami istri buruh muda. Mereka juga miskin dan kamar mereka sempit. Tetapi tawa selalu terdengar dari sana. Sang istri sedang menyiapkan makan malam. Di atas meja hanya ada sepiring tumis kangkung dan sambal terasi. Tetapi pasangan itu dan anak kecil mereka makan dengan sangat lahap. Sang suami menyuapkan sepotong tahu untuk istrinya, dan sang istri tersenyum hingga matanya menyipit. Pemandangan itu menyambar hati saya seperti kilat. Itu mengingatkan saya pada makan malam dulu bersama Dewi. Dulu kami juga miskin. Makan dengan tumis kangkung dan tempe goreng, tapi betapa bahagianya kami. Saya sadar bahwa yang saya hilangkan bukan hanya uang, tetapi juga kehangatan rumah yang tenang, tempat ada seorang wanita yang mau berbagi suka dan duka. Di tengah keputusasaan yang mendalam, sebuah pikiran melintas di benak saya. Dewi. Ya, Dewi. Saya teringat uang 2 miliar rupiah dan rumah yang saya berikan padanya. Dengan sifat hemat Dewi, uang itu pasti masih utuh, atau bahkan sudah bertambah. Mungkinkah saya bisa kembali padanya dan meminjam modal kecil untuk bangkit kembali? Begitu pikiran itu muncul, harga diri saya langsung memberontak. Dengan muka apa aku bertemu Dewi? Aku yang telah mengkhianatinya, mengejeknya kampungan, dan meninggalkannya bersama anak kami demi seorang kekasih. Sekarang, setelah kehilangan segalanya dan dicampakkan, aku mau datang mengemis bantuan pada mantan istri, terlalu pengecut, terlalu memalukan. Saya menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu, tetapi rasa lapar dan putus asa tidak mau melepaskan saya. Keesokan harinya, pemilik kontrakan datang menagih uang sewa, mengancam akan mengusir saya jika tidak membayar. Saya tidak punya pilihan lain. Antara harga diri dan bertahan hidup, manusia biasanya memilih untuk bertahan hidup. Saya menenangkan diri, hanya meminjam. Aku akan membuat surat perjanjian utang resmi. Aku akan memberikan bunga yang tinggi pada Dewi. Aku percaya pada kemampuanku. Asalkan ada modal, aku pasti bisa bangkit kembali. Saya mencoba mengingat nomor telepon rumah lama kami. Untungnya, nomor itu masih teringat jelas. Dengan tangan gemetar, saya pergi ke warung di ujung gang dan meminjam telepon umum. Jari-jari saya bergetar saat menekan nomor. Setiap kali dering telepon berbunyi,
Rasanya seperti palu yang menghantam jantung saya. Tidak ada yang mengangkat. Saya coba lagi, tetapi yang terdengar hanyalah nada sambung yang membuat putus asa. Mungkin Dewi sudah ganti nomor atau sedang keluar. Saya menghela napas dan meletakkan gagang telepon. Mungkin suratan takdir memang tidak ingin saya mengganggu hidup mereka. Tetapi saya memutuskan untuk melakukan pertaruhan terakhir. Saya akan menemuinya langsung. Meskipun Dewi akan memakiku, mengusirku, bahkan meludahi wajahku, saya akan menerimanya. Saya harus menemuinya, bukan hanya karena uang, tetapi juga karena kerinduan untuk melihat keluarga saya dan mengakui dosa-dosa saya. Saya mengumpulkan sisa koin terakhir untuk membayar ongkos bus dari sudut Jakarta ke kawasan elit di selatan. Duduk di dalam bus tua yang reyot, angin dingin menampar wajah saya. Lampu-lampu kota mulai menyala. Gedung-gedung pencakar langit di kejauhan tampak berkilauan. Saya sedang kembali dari dasar jurang ke tempat yang pernah menjadi surga saya. Hati saya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Akankah Dewi membukakan pintu untuk saya? Atau akankah pintu itu tertutup selamanya untuk pengkhianat ini? Saya tidak tahu. Tetapi saya harus pergi. Itulah satu-satunya cahaya terakhir yang terlihat di ujung terowongan gelap tempat saya terkurung. Bus kota tua itu melintasi jalanan Jakarta yang padat, meninggalkan kepulan asap knalpot dan suara klakson yang bising. Semakin dekat ke kawasan selatan, jalanan semakin lebar dan asri. Rumah-rumah megah yang dikelilingi tembok tinggi dan pepohonan rindang mulai tampak, menampilkan dunia yang sama sekali berbeda dari perkampungan kumuh yang baru saja saya tinggalkan. Saya turun dari bus beberapa ratus meter dari rumah lama saya. Saya tidak ingin suara bising bus tua ini mengganggu ketenangan di sini. Mungkin juga, saya tidak ingin ada yang melihat saya turun dari bus butut. Saya telah menghabiskan koin terakhir saya untuk ongkos. Saya mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aroma bunga melati yang samar terbawa angin, aroma yang dulu sangat saya sukai kini terasa menusuk hidung. Langkah kaki saya terasa berat. Saya melewati rumah-rumah tetangga yang dulu sering saya kunjungi untuk minum teh dan bermain catur di akhir pekan. Sekarang, saya harus menundukkan kepala, menyembunyikan wajah kuyu saya di balik topi tua yang saya kenakan. Saya takut ada yang mengenali saya. Itu dia rumahnya. Rumah putih dengan rambatan bunga bougainvillea yang indah di depan gerbang. Tempat itu pernah menjadi rumah saya. Tempat saya dan Dewi membangun begitu banyak kenangan. Saya bersembunyi di balik pohon di seberang jalan, menatap rumah itu dengan nanar. Gerbang besinya masih sama, halaman dengan paving blok merahnya masih sama, tetapi entah kenapa terasa begitu asing. Cahaya kuning hangat yang terpancar dari jendela ruang tamu membuat dada saya sesak. Mungkin Dewi dan anak kami sedang makan malam sekarang. Bagaimana kabar mereka? Seberapa besar anakku sekarang? Saya berdiri terpaku di sana selama lebih dari 1 jam, mengalami konflik batin yang hebat. Separuh diri saya berbisik untuk berbalik dan lari jauh dari kenyataan pahit kegagalan ini. Tetapi separuh lainnya, akal sehat yang meneriakkan kelangsungan hidup, mendesak saya untuk maju. Saya meraba surat perjanjian utang yang kusut di saku. Itulah satu-satunya harapan saya, pelampung terakhir yang akan membuat saya tidak tenggelam. Angin malam yang dingin berembus, membuat saya menggigil. Pakaian lusuh dan kotor yang saya kenakan tampak sangat tidak pantas di tengah pemandangan mewah ini. Saya menatap jempol kaki saya yang kotor yang menyembul dari lubang sepatu Keds. Rasa hina yang tak tertahankan menjalari saya. Baskara Putra, dulu kau siapa dan sekarang kau jadi apa? Dengan penampilan menyedihkan ini, kau mau datang lagi mengganggu istri dan anakmu? Saya hendak berbalik pergi. Tiba-tiba, gerbang besi berderi terbuka, dan sebuah sepeda biru kecil keluar. Itu putra saya. Ia sudah jauh lebih besar dari ingatan saya. Ia mengayuh sepedanya berputar-putar di halaman. Suara tawanya yang renyah terdengar begitu jernih. Jantung saya terasa terbakar. Saya ingin berlari dan memeluknya. Saya ingin memanggil namanya.
Tetapi tenggorokan saya tercekat. Tidak ada suara yang keluar. Saya takut penampilan saya ini akan membuatnya takut. Tak lama kemudian, Dewi keluar. Ia mengenakan daster sederhana, sedang menyeka keringat putranya. Di bawah cahaya lampu taman, saya bisa melihat Dewi tampak jauh lebih kurus, dan ada jejak kelelahan yang jelas di sekitar matanya. Ia mengawasi putranya bermain dengan tatapan lembut namun penuh kesedihan. Pada saat itu, penyesalan menghantam saya lebih keras dari sebelumnya. Akulah yang telah merusak senyum wanita itu, mengubahnya dari seorang istri yang bahagia menjadi seorang ibu tunggal yang menanggung segala beban. Saya tahu saya tidak bisa ragu lagi. Jika saya tidak menemui Dewi sekarang, saya tidak akan pernah punya keberanian untuk kembali ke sini seumur hidup. Saya merapikan rambut saya yang acak-acakan, mengancingkan kemeja, mengambil napas dalam-dalam, dan menyeberang jalan. Suara langkah kaki saya di atas aspal memecah keheningan malam, dan juga mulai mengusik ketenangan ibu dan anak yang sudah rapuh itu. Saya berdiri di depan gerbang. Dengan tangan gemetar, saya meletakkan jari di atas tombol bel, tetapi saya tidak sanggup menekannya. Saya takut suara bel itu akan membangunkan kembali rasa sakit yang telah coba Dewi kubur. Putra saya yang sedang bermain di halaman tiba-tiba berhenti. Ia menatap lekat pada pria asing yang bersembunyi di luar gerbang, yaitu saya. Ia memiringkan kepalanya dengan tatapan polos dan curiga. Ia tidak mengenali ayahnya. 3 tahun telah berlalu, ditambah dengan penampilan kumuh ini. Bahkan saya sendiri merasa asing melihat diri di cermin, apalagi seorang anak kecil. Dewi melihat putranya termangu dan mengikuti arah pandangannya. Pandangan kami bertemu melalui celah gerbang besi. Saya melihat tubuh Dewi sedikit bergetar, dan handuk kecil di tangannya jatuh ke tanah. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Tidak ada teriakan, tidak ada ledakan amarah. Hanya keheningan yang menyesakkan. Dewi dengan cepat menyuruh putranya masuk ke rumah untuk minum, lalu perlahan-lahan berjalan menuju gerbang. Mengapa suara sandalnya yang diseret di halaman terdengar begitu menyedihkan? Dewi tidak membuka gerbang sepenuhnya. Hanya cukup agar kami bisa melihat wajah satu sama lain. Ia mengamati saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pandangannya berhenti pada sepatu yang sobek, celana yang pudar, dan wajah saya yang kuyu. Di matanya, saya tidak melihat rasa puas atau hina, melainkan rasa iba yang mendalam. Saya menundukkan kepala dan memanggil nama Dewi dengan lirih. Suara saya serak dan kasar, seperti besi berkarat. Dewi tidak menjawab. Setelah terdiam cukup lama, ia membuka mulut. Suaranya tenang, tetapi anehnya dingin. Ia bertanya ada perlu apa saya datang. Pertanyaan canggung yang biasa dilontarkan kepada orang asing itu menyakiti hati saya. Saya tahu ini adalah akibat dari perbuatan saya sendiri. Tetapi mengapa rasanya begitu pahit? Saya mengangkat kepala, menatap Dewi, mencoba mencari sisa-sisa perasaan, sekecil apapun, di matanya. Maaf mengganggumu dan anak kita malam-malam begini, kata saya. Tapi aku benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Bisakah kita bicara sebentar? Dewi ragu-ragu sejenak. Ia melirik ke dalam rumah, mungkin khawatir putranya melihat pemandangan ini. Lalu ia menghela napas, menutup pintu di belakangnya, dan keluar berdiri di hadapan saya. Dewi melipat tangannya di dada, sebuah sikap pertahanan yang jelas. Kalau ada yang mau dibicarakan, cepat katakan. Aku harus membantu anakku mengerjakan PR, katanya. Berdiri di depan mantan istri yang telah berbagi suka duka selama belasan tahun, saya merasa diri saya begitu kecil dan hina. Saya ingin menanyakan kabarnya. Bertanya apakah putra kami baik-baik saja di sekolah, tetapi pertanyaan basa-basi seperti itu terasa sangat tidak perlu dan munafik dalam situasi ini. Saya tahu Dewi tidak membutuhkan basa-basi kosong dari pria yang telah meninggalkannya. Ia ingin tahu apa tujuan saya. Saya menelan ludah. Tenggorokan saya terasa kering. Saya mulai menceritakan situasi menyedihkan yang saya alami. Kebangkrutan perusahaan, utang yang menumpuk, ditinggalkan oleh kekasih,
dan dikejar-kejar oleh debt collector. Bukan untuk mencari simpati, tetapi saya berharap Dewi mengerti bahwa saya sudah berada di jalan buntu. Sambil berbicara, saya mengamati ekspresi Dewi. Ia tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya ketika saya menyebutkan bahwa saya tidur di bawah jembatan dan makan mie instan mentah, keningnya sedikit berkerut. Setelah selesai bercerita, saya menunggu reaksi Dewi. Angin malam meniup rambutnya yang tergerai. Dewi menatap saya. Matanya dalam seperti danau di musim gugur. Ia bertanya singkat. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Pertanyaan langsung Dewi membuat saya bingung. Saya telah menyiapkan ribuan kata pengantar. Tetapi di hadapan sikapnya yang lugas, semua persiapan menjadi sia-sia. Saya mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberanian, dan mengucapkan kata-kata paling tidak tahu malu dalam hidup saya. Saya menatap lurus ke mata Dewi dan berkata, "Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta ini padamu. Tapi aku benar-benar butuh modal untuk bangkit kembali. Aku ingin meminjam uang 2 miliar rupiah darimu." Setelah mengatakannya, saya merasa seperti seorang terpidana yang menunggu vonis. Angka 2 miliar rupiah yang menggema dalam keheningan terdengar begitu besar dan sumbang. Itu adalah jumlah uang yang sama dengan yang saya tinggalkan untuk Dewi saat bercerai. Uang yang dulu dengan sombongnya saya anggap sebagai anugerah yang murah hati. Sekarang, saya datang sebagai orang tak tahu malu yang mencoba mengambilnya kembali dengan dalih meminjam. Dewi menatap saya lekat-lekat. Matanya sedikit membesar karena terkejut. Mungkin ia tidak pernah membayangkan saya akan mengajukan proposal separah ini. Saya buru-buru mengeluarkan surat perjanjian utang yang kusut dari saku dan menyodorkannya kepada Dewi dengan kedua tangan. Takut ia akan memotong pembicaraan saya. Saya berkata dengan cepat, "Ini, aku sudah siapkan surat perjanjiannya. Aku akan kembalikan pokoknya beserta bunga bank. Aku masih sehat. Otakku masih berfungsi. Aku pasti bisa bangkit kembali. Tolong, percaya padaku sekali ini saja." Dewi tidak menerima surat itu. Ia hanya meliriknya sekilas, lalu kembali menatap saya. Ia tersenyum sinis. Senyum yang penuh dengan cemoohan dan sarkasme. "Jaminannya apa?" tanyanya. "Kepercayaanmu yang 3 tahun lalu kau injak-injak? Atau tubuhmu yang kumal ini?" Setiap kata Dewi seperti jarum yang menusuk harga diri saya yang sudah berdarah. Saya kehilangan kata-kata. Memang benar, saya tidak punya apa-apa selain janji kosong dari seseorang yang pernah mengingkari janji. Saya menundukkan kepala dan berkata dengan nada memohon, "Aku salah. Aku memang bajingan. Aku mengkhianatimu dan anak kita. Aku pantas dihukum. Tapi tolong, ingatlah ikatan pernikahan kita dulu. Demi anak kita. Aku tidak mau anakku punya ayah yang gagal dan bersembunyi seperti tikus got. Aku ingin bangkit kembali, agar suatu saat nanti aku bisa menatap wajah anakku dengan bangga. Aku ingin menebus kesalahanku padanya." Saat nama anak kami disebut, mata Dewi goyah. Saya tahu itu adalah satu-satunya kelemahannya, dan dengan licik, saya menggunakannya untuk mencapai tujuan saya. Dewi menoleh ke arah rumahnya yang terang benderang. Ia terdiam lama, begitu lama sehingga saya pikir saya akan ditolak dan segera diusir. Saya terus memohon, "Aku tahu uang itu adalah tabunganmu untuk masa depan anak kita. Aku tidak akan pernah memakainya sembarangan. Aku punya rencana bisnis yang konkret. Aku akan memulai perusahaan transportasi kecil. Aku masih punya beberapa koneksi lama dan pengalaman. Asalkan ada modal, aku pasti bisa." Saya mencoba melukiskan masa depan yang cerah untuk meyakinkan Dewi dan diri saya sendiri. Dewi menatap saya lagi. Tatapannya tidak lagi tajam seperti tadi, melainkan kosong dan jauh. Ia mengajukan pertanyaan yang mengejutkan saya. "Vania di mana? Kenapa tidak minta tolong padanya? Dia kan muda, cantik, dan modern. Pasti koneksinya lebih banyak daripadaku." Saya membeku.
Nama Fania yang keluar dari mulut Dewi terasa seperti siraman air es di wajah saya. Saya menunduk dan mengakui dengan lirih, dia meninggalkanku. Begitu aku bangkrut, dia pergi dengan pria lain. Saya tidak berani menatap Dewi, takut melihat ekspresi puas di matanya, tetapi Dewi hanya menghela napas ringan. Mungkin ia sudah menduga akhir seperti ini sejak lama. Ia tidak perlu merasa puas. Kenyataan itu sendiri adalah hukuman paling kejam bagi saya. Keheningan yang berat menyelimuti kami. Suara jangkrik di semak-semak pinggir jalan semakin memperkuat suasana pertemuan yang menyedihkan ini. Saya berdiri dengan tangan terkulai, memegang surat perjanjian utang, menunggu putusan akhir. Dewi menatap saya. Matanya kini sulit dibaca. Bukan amarah, tetapi juga bukan simpati. Itu adalah tatapan yang penuh pemikiran dan pertimbangan. Ia tahu 2 miliar rupiah adalah uang yang sangat besar, hartanya yang paling berharga. Satu-satunya aset yang menjamin kehidupan mereka di kota yang mahal ini. Menyerahkan uang itu ke tangan orang seperti saya, yang bangkrut dan bahkan pernah mengkhianatinya, adalah pertaruhan berisiko tinggi yang hampir pasti akan kalah. Saya melihat Dewi sedikit menggigit bibirnya. Kebiasaannya saat merasa cemas atau harus membuat keputusan sulit. Saya ingin mengatakan sesuatu lagi untuk mendesaknya, tetapi takut terlalu banyak bicara justru akan menjadi bumerang, jadi saya hanya bisa menunggu dalam diam. Akhirnya, Dewi membuka mulut, suaranya rendah dan tegas. Ini terlalu mendadak dan jumlahnya terlalu besar. Aku tidak bisa memutuskannya sekarang, katanya. Pulanglah dulu. Beri aku waktu untuk berpikir. Jawaban ambigu Dewi membuat saya senang sekaligus cemas. Senang karena ia tidak menolak mentah-mentah, yang berarti masih ada secercah harapan. Cemas karena pikirkan dulu bisa jadi hanya penolakan halus. Cara untuk menyingkirkan saya dari hadapannya. Tetapi saya tahu saya tidak bisa menuntut apa-apa lagi dalam situasi ini. Saya tidak bisa memaksanya untuk memberikan uang saat itu juga. Saya mengangguk, mencoba tersenyum, dan berterima kasih pada Dewi. Ya, pikirkanlah. Aku akan menunggu. Berapa lama pun akan aku tunggu. Maaf sudah merepotkanmu. Dewi tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan masuk ke dalam gerbang. Suara gerendel yang dikunci terdengar seperti suara pintu harapan saya yang ditutup. Melihat punggung Dewi yang menghilang di balik pintu kayu, hati saya terasa berat. Saya ingin memohon sedikit uang untuk ongkos pulang. Saku saya kosong, tetapi sisa harga diri saya tidak mengizinkannya. Datang meminjam miliaran lalu mengemis beberapa ribu untuk ongkos. Itu terlalu memalukan. Saya berbalik dengan lesu dan mulai berjalan menyusuri jalan yang panjang dan gelap. Malam sudah larut dan jalanan sepi. Saya harus berjalan kaki lebih dari 10 kilometer kembali ke kontrakan kumuh saya. Kaki saya terasa berat, perut saya lapar. Tetapi pikiran saya hanya dipenuhi oleh Dewi. Apakah dia akan membantuku? Apakah dia akan memberiku kepercayaan sekali lagi? Atau dia sedang menertawakanku dari dalam rumahnya yang hangat? Saya terus berjalan tanpa tujuan. Berjalan sampai kaki saya mati rasa. Ketika fajar menyingsing, saya tiba di kontrakan. Ambruk di atas lantai yang usang, dan tertidur karena kelelahan. Dalam mimpi, saya kembali ke masa lalu. Dewi tersenyum sambil menyodorkan semangkuk nasi putih kepada saya. Tetapi ketika saya mengulurkan tangan, mangkuk nasi itu lenyap, hanya menyisakan kehampaan yang dingin. 2 minggu terasa seperti 2 abad. Saya mendekam di kamar kontrakan, cemas setengah mati. Uang sewa sudah menunggak 3 bulan, dan pemilik kontrakan mengancam akan mengusir saya ke jalan jika besok tidak membayar. Saya tidak berani keluar karena takut pada debt collector, dan juga karena takut ketinggalan kabar yang mungkin datang dari Dewi. Setiap kali ada suara kecil di lorong, saya terkejut, mengira itu adalah langkah kaki Dewi, atau langkah kaki preman yang datang untuk mengambil nyawa saya. Penantian ini menggerogoti saraf saya. Saya mulai ragu, Dewi tidak akan membantuku. Dia sangat membenciku. Untuk apa dia menolongku? Aku ini pengkhianat. Aku yang telah mencampakkannya.
Sekarang dia punya uang dan hidup nyaman. Untuk apa dia mau terlibat dengan gembel sepertiku? Saya menahan lapar dengan mie instan mentah dan air putih. Kelaparan dan keputusasaan membuat saya berhalusinasi. Saya membayangkan skenario terburuk. Jika Dewi tidak membantu, apa yang harus kulakukan? Lari jauh? Atau mengakhiri penderitaan ini dengan kematian? Pikiran-pikiran gelap seperti awan mendung menyelimuti benak saya. Pada hari ke-14, sore hari, saat saya sedang meringkuk di lantai menatap layar ponsel yang mati, tiba-tiba layarnya menyala. Pesan baru. Jantung saya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar saya meraih ponsel. Bukan SMS spam. Bukan juga SMS tagihan utang. Itu adalah pesan dari bank. Ting. Suara notifikasi terdengar nyaring di kamar yang sunyi. Terdengar seperti musik dari surga. Saya membuka pesan itu. Mata saya kabur. Saya harus menggosoknya beberapa kali untuk bisa melihat angka dengan jelas. Dana sebesar 2.000 juta ribu telah masuk ke rekening Anda. Keterangan. Bangkitlah kembali. 2 miliar rupiah. Saya menjatuhkan ponsel ke lantai. 2 miliar rupiah. Dewi benar-benar mengirimkan uang itu untuk saya. Ia tidak meninggalkanku. Ia masih percaya padaku. Meskipun saya telah berkali-kali menginjak-injak kepercayaan itu, pesan singkat bangkitlah kembali adalah sebuah perintah, sebuah dorongan, dan pengampunan paling murah hati yang bisa ia berikan. Saya menangis tersedu-sedu. Menangis meraung-raung seperti anak kecil yang dipukuli lalu dihibur. Saya menangis karena kehinaan saya, menangis karena kemuliaan Dewi, dan menangis karena keajaiban yang masih Tuhan berikan kepada pendosa ini. Air mata panas mengalir di pipi, jatuh ke lantai yang dingin, seolah membersihkan semua kotoran dan perhitungan licik di hati saya. Saya mengambil ponsel dan menelepon Dewi. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin berteriak bahwa saya pasti bisa, bahwa saya akan membalas kebaikannya. Tetapi dari seberang sana hanya terdengar nada sambung yang panjang. Dewi tidak mengangkat telepon. Ia tidak ingin mendengar kata-kata saya, tidak ingin menerima ucapan terima kasih yang kosong. Ia ingin melihat tindakan saya. Keheningan Dewi adalah motivasi terkuat yang membangkitkan saya. Saya menyeka air mata, bangkit, dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saya bercermin. Mata saya bengkak, tetapi di dalamnya ada seberkas cahaya harapan yang kuat. Saya mencukur jenggot dan merapikan rambut. Saya mengenakan pakaian terbersih yang saya miliki. Saya melangkah keluar dari kontrakan yang gelap, mengangkat kepala, dan menghadapi sinar matahari yang menyilaukan di luar. Baskara Putra yang lama telah mati. Kini yang ada adalah Baskara Putra yang baru, yang menanggung utang budi yang lebih berat dari gunung. Dan saya bersumpah, saya akan membayar utang ini dengan sisa hidup saya. Ketika saya memegang uang 2 miliar rupiah itu, saya merasakan bebannya bukan hanya nilai materi, tetapi juga kepercayaan dan harapan yang dikirimkan oleh Dewi. Saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengizinkan satu kesalahan pun lagi. Saya mulai menyusun rencana konkret untuk kebangkitan saya. Tidak ada lagi fantasi tentang proyek properti miliaran. Saya memilih jalan yang lebih realistis dan pasti. Bisnis transportasi. Dengan sebagian uang itu, saya membeli 3 unit truk bekas yang mesinnya masih bagus. Sisa uangnya saya gunakan untuk menyewa lahan parkir, mendaftarkan usaha, dan sebagai modal operasional. Perusahaan baru bernama Baskara Logistik ini ratusan kali lebih kecil dari perusahaan lama saya, tetapi ia dibangun di atas fondasi yang paling kokoh, tekad dan penebusan dosa. Hari-hari memulai kembali sangatlah berat. Untuk menghemat biaya tenaga kerja, saya melakukan semuanya sendiri, dari menjadi direktur, akuntan, operator, hingga kuli angkut. Suatu hari, ada kiriman mendesak sementara sopir tidak ada, jadi saya sendiri yang mengemudikan truk, menyetir semalaman untuk mengantar barang ke pelanggan. Saya bekerja 18 jam sehari, makan dan tidur di area parkir.
Makanan saya biasanya nasi bungkus murah, kadang hanya sepotong roti yang saya makan terburu-buru di jalan. Saya berhenti total minum alkohol dan merokok, dan tentu saja menjauhi semua godaan. Wajah Dewi dan putra saya selalu ada di benak saya, menjadi kekuatan untuk melawan kantuk, kelelahan, dan rasa sakit fisik. Suatu kali, truk saya mogok di jalan pegunungan di Jawa Barat pada jam 2 pagi. Hujan turun sangat deras. Saya berbaring di bawah truk, berlumuran oli, mencoba memperbaikinya. Air hujan dan lumpur menampar wajah saya hingga perih. Saat itu, saya tidak merasa menderita. Justru saya bersyukur masih memiliki kesempatan untuk bekerja dan mencari uang dengan jujur. Dalam hati saya berjanji, setiap tetes keringat yang kukeluarkan hari ini akan menjadi batu bata untuk membangun kembali rumahku esok hari. Perlahan-lahan, kepercayaan dan integritas saya mulai memenangkan hati para pelanggan. Beberapa klien lama yang mendengar saya telah bangkit kembali, datang mencari saya. Mereka melihat bukan lagi kesombongan dan keangkuhan masa lalu, melainkan kedewasaan, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Pesanan semakin banyak. Truk saya bertambah dari 3 menjadi 5, lalu 10 unit. Setiap rupiah keuntungan saya hargai, tidak pernah saya hamburkan untuk diri sendiri. Setiap kali melihat saldo rekening bertambah, saya membayangkan hari di mana saya akan berdiri di hadapan Dewi, mengembalikan uang ini, dan berkata, "Aku berhasil." 3 tahun berlalu. Saya bekerja keras seperti orang yang sedang mempersiapkan balas dendam. Langit tidak pernah mengabaikan orang yang berusaha. Setelah 3 tahun kerja tanpa henti, perusahaan transportasi saya menjadi nama yang cukup dikenal di industri logistik. Omset tahunan mencapai puluhan miliar. Saya tidak hanya berhasil melunasi semua utang lama, tetapi juga telah mengumpulkan aset yang cukup besar. Ketika pasar properti mulai pulih, saya menginvestasikan sebagian keuntungan di beberapa bidang tanah di pinggiran kota dan berhasil besar. Uang menghasilkan uang, dan dalam waktu singkat, saya kembali meraih kekayaan dan status seperti dulu. Tidak, bahkan lebih kuat, karena saya telah belajar tentang nilai uang dan manajemen risiko. Saya membeli sebuah sedan mewah, bukan untuk pamer seperti dulu, tetapi sebagai hadiah atas kerja keras saya. Dan karena saya butuh mobil yang layak untuk menjemput istri dan anak saya. Saya mengenakan setelan mahal dan menatap pantulan diri saya di cermin. Masih Baskara Putra, tetapi tatapan mata saya jauh lebih tenang dan dalam. Kerutan halus di sudut mata adalah jejak tahun-tahun penderitaan, sekaligus pengingat pelajaran hidup yang menyakitkan. Hal pertama yang saya lakukan setelah berhasil bangkit adalah menelepon Dewi. Selama 3 tahun terakhir, saya rutin mengiriminya pesan teks melaporkan perkembangan bisnis, tetapi Dewi tidak pernah membalas. Saya tidak kecewa. Saya mengerti ia butuh waktu dan ingin melihat hasil nyata. Hari ini, saya ingin menyampaikan kabar gembira ini secara langsung kepadanya. Tetapi anehnya, nomor Dewi tidak aktif. Saya menelepon berkali-kali sepanjang hari, tetapi yang terdengar hanyalah nada putus asa. Firasat buruk menyelinap ke dalam hati saya. Apakah dia ganti nomor? Atau terjadi sesuatu? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya menyuruh sopir menyiapkan mobil. Saya harus segera pergi ke rumahnya. Duduk di dalam mobil yang melaju mulus di jalanan Jakarta, hati saya berdebar-debar tak karuan. Saya membayangkan wajah Dewi yang terkejut melihat saya kembali dengan sukses. Saya akan memberinya cek senilai 2 kali lipat dari uang yang ia pinjamkan. Saya akan berlutut di hadapannya dan melamarnya kembali. Saya akan menebus semua penderitaannya. Kami akan berlibur keliling Eropa. Saya akan membelikan Dewi perhiasan terindah dan menyekolahkan putra kami di sekolah internasional terbaik. Fantasi-fantasi indah itu menari-nari di kepala saya, dan saya tidak bisa menahan senyum bahagia. Mobil berhenti di depan rumah yang familiar di kawasan elit itu. Saya turun dari mobil membawa seikat mawar merah, bunga yang dulu sangat disukai Dewi, tetapi jarang sekali saya berikan karena saya anggap kampungan. Saya merapikan dasi,
menenangkan diri dengan napas dalam-dalam, lalu menekan bel. Bel berbunyi, tetapi rumah itu anehnya sunyi. Rambatan bunga bougainvillea di depan gerbang juga tampak lebih tua dan kurang berbunga. Saya menunggu dengan sabar dan menekan bel beberapa kali lagi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki, pintu terbuka sedikit, tetapi yang muncul bukan Dewi atau putra saya. Itu adalah seorang pria parubaya yang berperut buncit, mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek. Ia mengapit sebatang rokok di bibirnya, menatap saya dengan pandangan menyelidik, lalu mengembuskan asap dan bertanya dengan ketus. "Cari siapa?" Saya terkejut, mundur selangkah, dan memeriksa kembali alamat rumah. Jelas ini rumah kami. Nomor ini, gerbang ini, tidak mungkin salah. Saya bertanya lagi dengan sopan, "Maaf, Pak. Apa benar ini kediaman Ibu Dewi?" "Saya temannya." Pria itu mengerutkan kening, membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya. "Dewi? Maksudmu wanita kurus yang bawa anak kecil itu?" "Rumah ini sudah saya beli 3 tahun lalu langsung dari dia. Waktu itu katanya butuh uang cepat, jadi dijual jauh di bawah harga pasar. Dia minta dibayar tunai minggu itu juga. Setelah saya beli rumahnya, malam itu juga dia langsung pindah. Entah kemana, saya juga tidak tahu." Saya merasa seperti disambar petir, termangu. "Dibeli 3 tahun lalu? Tidak mungkin. Rumah ini kan sudah kuberikan atas nama Dewi tepat setelah kami bercerai. Surat-suratnya jelas. Bagaimana bisa dijual ke orang lain? Dan lagi, 3 tahun lalu. Itu kan tepat saat aku datang meminjam uang padanya." Saya mencoba tetap tenang dan bertanya dengan mendesak, "Pak, tolong ingat-ingat lagi. Bukankah pemilik rumah sebelumnya adalah seorang wanita berusia pertengahan 30-an, berasal dari desa, dan punya seorang putra kecil?" Pria itu berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Saya beli dari agen properti, dan waktu itu pemiliknya laki-laki. Katanya sih dia baru beli dari orang lain buat investasi. Saya tidak kenal wanita yang kamu maksud." Setelah berkata begitu, pria itu membanting pintu, meninggalkan saya termangu di bawah terik matahari. Buket mawar di tangan saya jatuh ke tanah. Kelopaknya hancur berantakan seperti hati saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Dewi dan putraku? Kenapa rumah ini dijual? Dan kenapa dijual tepat saat aku menerima uang darinya? Firasat buruk menghantam saya, menyesakkan dada hingga saya tidak bisa bernapas. Saya berdiri nanar di depan gerbang. Pikiran saya kacau dengan ribuan pertanyaan tanpa jawaban. Tepat pada saat itu, pintu rumah sebelah terbuka dan seorang nenek berambut putih keluar membawa keranjang belanja. Saya langsung mengenalinya. Ibu Siti, tetangga ramah yang sudah tinggal di sana sejak kami pertama kali pindah. Saya berlari menghampiri, memegang tangannya, dan bertanya dengan suara tercekat karena haru, "Ibu, masih ingat saya?" "Saya Baskara, Bu. Suaminya Dewi. Istri dan anak saya kemana, Bu? Kenapa rumah ini dijual?" Ibu Siti menyipitkan matanya yang sudah rabun, menatap saya cukup lama, lalu akhirnya mengenali saya. Ia menghela napas panjang, menepuk-nepuk tangan saya, dan berkata dengan nada mencela namun penuh iba, "Oh, Nak Baskara, kemana saja kamu baru muncul sekarang?" Ibu sampai ikut sakit hati melihat penderitaan Dewi. Saya bertanya dengan suara gemetar, "Dewi kenapa, Bu? Dia kenapa? Sekarang dia di mana? Kenapa rumah ini dijual?" Ibu Siti mengajak saya ke bawah pohon rindang dan mulai menceritakan semuanya. Setiap kata-katanya serasa mengiris-iris jantung saya. 3 tahun lalu, kata Ibu Siti, ayahnya Dewi di kampung divonis kanker stadium akhir. Butuh uang cepat untuk operasi. Dewi sudah menghabiskan semua tabungannya, bahkan pinjam ke sana-sini untuk biaya pengobatan ayahnya. Waktu kamu datang ke sini, di rumah itu sudah tidak ada uang sepeser pun. Ibu lihat dia menangis semalaman. Besok paginya, dia pasang iklan jual cepat rumah itu. Saya membeku. Itulah saat saya datang meminjam uang. Dewi telah berbohong padaku.
Ia tidak punya uang. Ibu Siti melanjutkan. Ayahnya Dewi kritis. Biaya operasi dan obatnya mahal sekali. Uang tabungan yang kamu tinggalkan juga sudah habis. Tapi masih kurang. Waktu kamu datang minta pinjam uang, dia sudah di jalan buntu. Apartemen itu satu-satunya harta yang tersisa. Dia jual rumah itu dengan harga murah supaya cepat dapat uang tunai. Uang hasil jual rumah itu dia kirimkan ke kamu. Lalu dia pergi bawa anaknya ke kontrakan di perkampungan buruh sana. Ayahnya di kampung. Karena tidak ada biaya untuk obat, beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Saya menangis sepanjang mendengarkan cerita itu. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Saya telah menggunakan uang untuk pengobatan mertua saya, uang darah dan air mata istri dan anak saya, untuk modal bisnis saya. Dewi telah mengorbankan segalanya. Mengorbankan tempat tinggalnya, bahkan mengorbankan nyawa ayahnya, untuk menyelamatkan saya, seorang pengkhianat yang tak tahu malu. Saya berlutut di jalanan dan menangis sejadi-jadinya. Saya begitu membenci diri saya sendiri. Kenapa Dewi begitu bodoh? Kenapa dia tidak memakiku dan mengusirku, malah menanggung semua penderitaan itu sendirian? Di hadapan kemuliaan Dewi, saya merasa diri saya begitu kecil dan kotor. Utang ini tidak akan pernah bisa saya bayar seumur hidup. Dengan alamat yang diberikan oleh Ibu Siti, saya mencari sebuah kontrakan kumuh di gang sempit dan dalam di kawasan Grogol. Tempat ini bagai langit dan bumi dibandingkan dengan rumah mewah atau penthouse yang pernah saya tinggali. Bau selokan menyengat, dan kebisingan kota memekakkan telinga. Saya menyelinap di antara jemuran yang padat, dan menemukan sebuah kamar di ujung gang. Pintunya sedikit terbuka, dan cahaya temaram terpancar dari dalam. Saya melihat Dewi duduk di depan mesin jahit tua, tekun menjahit. Di sekelilingnya, tumpukan pekerjaan borongan garmen menggunung. Putra saya duduk di meja plastik kecil yang menempel di dinding, belajar sambil bercucuran keringat karena kepanasan. Jantung saya serasa diremas. Rasa sakit yang menyesakan menghantam saya. Istri saya, yang dulu seorang nyonya besar, kini bekerja membanting tulang untuk mendapatkan uang receh. Putra saya, yang dulu dibalut pakaian sutra, kini hidup dalam serba kekurangan. Semua ini salah saya. Karena keegoisan dan ketidakpedulian saya melangkah masuk ke dalam kamar. Bayangan saya jatuh memanjang di atas lantai yang bernoda. Dewi terkejut dan mengangkat kepala. Melihat saya, ia membeku, dan kain di tangannya jatuh. Mata Dewi membelalak. Ekspresinya tak percaya. Setelah 3 tahun, Dewi yang saya temui tampak begitu tua. Lingkaran matanya menghitam, dan kedua tangannya kasar karena kerja keras. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya berlari, berlutut di kaki Dewi, memegang tangannya yang kurus, dan menangis. Saya menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua tangisan yang telah lama saya tahan. Di sela-sela air mata, saya berkata, Dewi, maafkan aku. Aku memang sampah. Aku yang membuatmu menderita seperti ini. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku. Dewi hanya duduk diam. Lalu saya merasakan tangannya yang gemetar menyentuh kepala saya. Ia tidak mendorong saya, tidak mengucapkan sepatah kata pun celaan. Ia hanya berkata pelan, "Kamu sudah kembali. Aku tahu kamu akan berhasil. Aku percaya kamu akan berhasil." Kata-kata Dewi itu membuat saya semakin sakit dan menyesal. Bahkan sampai detik ini, ia hanya memikirkan saya, percaya pada saya. Saya mengangkat wajah yang basah oleh air mata dan menatap Dewi. Saya mengeluarkan cek dan kunci rumah baru yang saya beli dari saku, lalu meletakkannya di tangannya. "Aku sudah mendapatkan semuanya kembali," kata saya. "Aku sudah membeli rumah baru, sudah menghasilkan uang. Kamu dan anak kita tidak perlu menderita lagi. Tolong, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku seumur hidupku, untuk merawat kalian berdua." Putra kami, yang melihat ayahnya menangis, mendekat dan menatap dengan bingung. Saya merentangkan tangan dan memeluknya.
Saya merasakan kehangatan keluarga yang hampir saja saya hilangkan selamanya. Dewi menatap kami berdua dan tersenyum. Senyum paling cerah dan paling bahagia yang pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengangguk, dan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Hari itu, saya membawa Dewi dan putra saya pergi dari perkampungan kumuh itu, meninggalkan masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Kami kembali ke rumah baru, memulai hidup baru. Tapi kali ini, fondasi kehidupan kami bukanlah uang atau kehormatan, melainkan cinta, pengampunan, dan rasa syukur yang mendalam. Cermin yang pecah telah disambung kembali, dan bekas lukanya akan selamanya mengingatkan saya akan nilai suci dari dua kata, keluarga. Para penonton sekalian, terkadang hidup harus menjatuhkan seseorang ke dasar jurang terdalam, agar ia menyadari apa itu kebahagiaan sejati. Baskara, setelah kehilangan uang, kehormatan, dan kekasihnya, baru menyadari bahwa hal yang paling berharga dalam hidupnya adalah istrinya, yang diam-diam selalu ada untuknya. Orang yang tidak pernah meninggalkannya, meskipun telah dilukai begitu dalam. Uang 2 miliar rupiah yang dikirimkan Dewi bukanlah sekadar uang. Itu adalah pengampunan dalam diam. Kesempatan terakhir baginya untuk bangkit kembali. Baskara sadar, ini bukanlah utang yang bisa dibayar dengan uang, melainkan utang budi yang harus dibayar seumur hidup. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia mengenal rasa takut, mengenal arti menghargai, dan belajar menundukkan kepala di hadapan kemurahan hati wanita yang telah ia khianati. Sejak saat itu, Baskara sadar, uang bisa hilang, bisnis bisa bangkrut, tetapi orang yang tulus mencintaimu, sekali hilang, tidak akan pernah bisa ditemukan kembali seumur hidup, dan ia memutuskan untuk menjalani hidup yang berbeda. Menjadi pria yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki keberanian sejati, agar tidak mempermalukan dua kata, pengampunan. Sekian video hari ini. Jika cerita hari ini bermakna bagi Anda, dan jika Anda ingin terus bertemu dengan cerita-cerita yang menyentuh dan mendalam, silakan tekan tombol suka dan berlangganan. Dengan mengaktifkan notifikasi channel pilihan Anda tidak akan ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.